yang bisa rajin ke gereja, tetapi tidak ada damai dalam hidupnya. Manusia sulit mengalami shalom, karena janji Allah yang sudah digenapkan kita lupakan. Janji apa itu? Misalnya, Allah tidak akan membinasakan bumi dengan air bah. Masa gitu aja kehilangan damai? Ragu terhadap janji Allah membuat orang berjalan dalam ketidakpastian. Benar juga sih. Misalnya kita percaya tapi masih ragu. Kapan ya Tuhan datang? Kok lama sekali? Tidak ada tanda apapun. Kita harus setiap saat ingat janji Allah. Misalnya hari ini apa yang Allah hendak katakan. Akibat baik yang disebabkan kunjungan Kristus yang kelihatannya cuma sambil lalu, padahal dampak sangat besar. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami belajar akan firman Tuhan. Bapa, lembutkanlah hati kami, terangilah hati kami dengan terang dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan mengenal kebenaran yang Engkau akan berikan kepada kami. Dan tolonglah kami untuk boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah melihat bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus mengajak Tuhan Yesus menikmati makanan yang telah mereka beli, di saat itu penduduk kota Sikar datang berbondong-bondong mau menjumpai Tuhan Yesus. Adik-adik, tentu kalian masih ingat mengapakah penduduk kota itu berbondong-bondong mau menjumpai Tuhan Yesus? Ya, karena mereka mendengarkan perkataan perempuan yang mengatakan kepada mereka bahwa dia telah berjumpa dengan orang yang dapat mengatakan dengan benar segala perbuatannya. Nah, dari sini adik-adik, kita dapat melihat bahwa anugerah Tuhan begitu besar bagi perempuan itu. Mengapa? Karena oleh anugerah Tuhan, maka perempuan itu bukan saja mendapatkan pengampunan, mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan, namun juga perempuan itu oleh anugerah Tuhan dipakai untuk membawa orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Maka orang-orang dari kota Sikar yang adalah orang-orang dari Samaria pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, ini juga sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena penduduk kota Sikar yang adalah orang Samaria itu adalah orang-orang yang memusuhi orang-orang Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus dari orang Yahudi. Namun oleh anugerah Tuhan yang begitu kuat, maka jurang pemisah itu pun akhirnya disingkirkan, sehingga orang-orang Samaria mau beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu adik-adik, kemudian mereka mengundang Tuhan Yesus untuk menginap di kota Sikar. Apakah Tuhan Yesus berkenan menerima undangan penduduk kota itu? Ya, Tuhan Yesus akhirnya tinggal di kota Sikar itu 2 hari lamanya. Nah, adik-adik, penduduk kota itu semakin yakin bahwa inilah Sang Juru Selamat. Bukan karena perkataan perempuan itu lagi, namun karena penduduk kota Sikar berjumpa secara pribadi dengan firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka, orang-orang Samaria yang dihina oleh orang-orang Yahudi itu pun beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita melihat bahwa anugerah Tuhan
diberikan kepada semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Adik-adik, kita melihat bahwa anugerah Tuhan bekerja kepada orang-orang Samaria ini melalui kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, dan dalam hal ini diberitakan oleh Tuhan itu sendiri. Adik-adik, demikianlah yang terjadi. Orang yang mempunyai iman yang sejati bukan karena mereka mendapatkan mukjizat, namun orang yang mempunyai iman sejati karena mereka berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah juga yang terjadi dalam hidup kita, adik-adik. Kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, karena kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah mengutus begitu banyak orang, entah pendeta, entah penginjil, entah siapapun, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan diberitakan dan itu berjumpa dengan kita, kita akhirnya juga beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, jadi dalam petualangan kita kali ini kita belajar bahwa anugerah Tuhan bukan hanya berbicara tentang saya diselamatkan, namun anugerah Tuhan juga berbicara tentang bahwa saya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan berita Injil akan boleh membangkitkan orang berdosa untuk beriman kepada Tuhan Yesus, karena firman kebenaran yang diberitakan. Kita bisa menjadi alat-alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita. Kita selalu bersyukur karena anugerah Tuhan begitu besar. Anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Anugerah Tuhan yang memakai kita untuk menjadi alat di tangannya untuk memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena bukan saja kami beroleh keselamatan oleh karena anugerah Tuhan, namun juga kami dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, supaya melalui hidup kami banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau pakai penginjil, pendeta, dan juga banyak orang yang lain untuk memberitakan firman, sehingga kami boleh mengenal kebenaran firman, berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus ketika firman Tuhan diberitakan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh setia belajar akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi alat juga di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, baru saja kita melihat kekerasan hati wanita yang tidak dapat mengalahkan anugerah Allah yang menyelamatkan manusia. Sulit sekali penginjilan yang dilakukan Yesus. Aku menyerah. Bersandarlah pada kedaulatan kasih Allah. Lihatlah bagaimana iman orang dari kota yang lahir dari mendengar pemberitaan wanita Samaria, sehingga mereka rela datang dan memastikan. Kalau begitu, mungkin awalnya kita mendengar ajaran orang tua atau pengkhotbah berdasarkan pengalaman yang memperkenalkan ajaran Kristus. Selanjutnya, iman bertumbuh, tambah kuat dan matang melalui pendengaran akan kesaksian Kristus itu sendiri, sehingga kita dapat mempercayainya sebagai kebenaran. Jangan berhenti, lanjutkan terus untuk melihat langsung ke dalam Alkitab, karena di dalam firman ada hidup yang kekal. Besok kita sampai pada Yohanes 4 ayat 43-45. Sampai jumpa.